Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya di dalam pembelajaran pertemuan kedua, melanjutkan materi protista. Tapi protista apa ya yang nanti kita akan saksikan saat lagi. Untuk memulai pembelajaran ini, pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kebaikannya untuk kita, memberikan keridhoannya untuk kita semuanya. Mas Kavin, tolong dinyalakan mikrofonnya untuk Mas Kavin. Oke, semuanya, jika nanti suara saya tidak terdengar, tolong saya langsung di ini Ustadz, suara tidak terdengar gitu ya. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan pertama ini mari kita mulai dengan berdoa. Tapi saya minta tolong untuk hari ini doa akan dipimpin oleh Mas Ahmad Imami. Monggo Mas Ahmad Imami. Halo teman-teman, Wahid Isnan Selasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah teman-teman, semoga Allah memberikan keridhaan dan keberkahan dalam pembelajaran kita hari ini. Sahabat belajar kelas biologi Faiz, Ustadz hari ini ingin memastikan bahwa kalian semuanya dalam kondisi yang siap untuk belajar. Apabila ada sampah-sampah yang ada di sekitar Anda, silahkan pastikan dulu bahwa itu bisa bisa dibersihkan. Dan apabila teman-teman yang mungkin belum mandi bisa cuci muka dulu. Ambillah 1-2 menit untuk cuci muka terlebih dahulu biar fresh, biar segar. Dan yang ketiga, silahkan teman-teman sekalian menyalakan kameranya untuk terus kita pantau dalam pembelajaran hari ini. Baik, untuk teman-teman sekalian, kita mulai dari sesi yang pertama. Adakah yang tahu gambar apakah yang ada di samping ini? Silahkan. Yang ada di screen saya ini Mas Gilang. Monggo, silakan. Mas Gilang. Kira-kira Mas Gilang tahu nggak? Ini gambar apa kira-kira? Ini nih, kayak apa gitu deh. Ya, di unmute dulu. Kayak apa gitu aja. Nggak harus bener kok. Setahu kamu aja. Protista mirip hewan. Protista mirip hewan. Wah, nampaknya udah membaca materi nih. Ya, protista mirip hewan. Betul. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar protista mirip hewan yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas secara utuh, secara detail tentang protista mirip hewan seperti yang dikatakan oleh Mas Gilang tadi. Hari ini saya akan memulai dengan quote nasionalisme kita. Dulu pahlawan berjuang dengan berperang melawan penjajah. Sekarang kita berperang melawan kemalasan dalam belajar. Maka ayo merdekakan diri kita dari kemalasan. Nah, teman-temanku sekalian, sahabat belajar di kelas biologi Faiz,
Hari ini adalah hari di mana Anda harus menaklukkan kemalasan-kemalasan ini. Agar apa? Agar kita semua mampu dan mau dalam menyelesaikan atau mengalahkannya, sehingga kita tidak lagi terombang-ambing dalam kebodohan. Jangan mau dijajah oleh kebodohan. Jangan mau dijajah oleh kebodohan karena ditipu oleh kemalasan. Baik, rekan-rekan sekalian, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita selesaikan. Kompetensi dasarnya sama seperti kompetensi dasar pertemuan sebelumnya. Hanya yang membedakan adalah indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, Anda diminta untuk menyajikan ciri-ciri protista secara umum, menjelaskan ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa, menyebutkan contoh-contoh protista mirip hewan atau protozoa, mengelompokkan protista berdasarkan ciri-cirinya, menganalisis peran protista dalam kehidupan, serta menyajikan laporan tentang protista mirip hewan yang ada di dalam kehidupan kita. Oke sahabat semuanya, bagaimana Ustadz cara untuk mempelajari atau mendapatkan kompetensi ini? Nah, kita akan memulainya tahap demi tahap. Pertama adalah saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah video. Bagi kalian yang memiliki gawai double atau double gawai, Anda bisa men-scan QR kodenya yang sudah saya persiapkan. Anda bisa scan di sana, nanti kalian bisa melihat videonya di gawai kalian. Baik, kita mulai ya nak ya. Suaranya terdengar nak? Ya. Baik, terima kasih. Ya, saya hentikan dulu. Teman-teman, sekarang saya mau bertanya kepada Mas Erza. Mas Erza, boleh dinyalakan mikrofonnya? Iya, Oke, baik. Mas Erza. Nah, saya paskan dulu Mas Erza. Ya. Mas Erza, ada berapa organisme yang ada di dalam video Mas Erza? Tiga kayaknya. Tiga. Apa saja coba? Yang bentuknya seperti apa? Yang bentuknya bulat di tengah ini. Bulat di tengah ini, oke. Kemudian yang luarnya yang ngelilingin bulatannya itu, yang ngelilingin ovalnya itu. Good. Sama yang di pojok kiri atas. Betul sekali. Oh, pandangannya hebat sekali. Ada 3 organisme yang tampak di dalam video ini. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang sedang ditunjukkan sebenarnya dalam video ini? Kira-kira Mas Erza? Kayaknya perkembangbiakannya, Tat. Perkembangbiakan. Oke. Bisa jadi ya. Ini bisa jadi. Oh, mungkin perkembangbiakannya satu. Oke, bisa jadi. Kalau menurut Mas, saya cari lagi ya. Baik.
Mas Farhan Andika. Halo Mas Farhan Andika. Ya, dinyalakan dulu mikrofonnya, istimewa. Mas Farhan Andika, di dalam video ini kira-kira apa yang terjadi Mas Farhan Andika? Hal itu apa ya, kayak melakukan sesuatu di dalam makhluk hidup gitu. Oh, makhluk hidup Ya, itu melakukan saya sesuatu. Sesuatunya apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira sesuatunya? Tadi Mas Erza menyatakan berkembang biak. Ya, Mas Farhan melakukan sesuatu, nggak apa-apa, istimewa. Sekarang saya akan minta pendapat, terima kasih ya Mas Farhan ya. Mas Ahmad Imami. Ya, sama-sama. Mas Ahmad Imami. Kira-kira apa yang dilakukan oleh dua organisme di tengah ini? Memakan. Oke, good. Memakan. Mas Ahmad Imami, terima kasih Mas Ahmad Imami ya. Mas Erza tidak salah. Ada kemungkinan juga dia bereproduksi. Melakukan sesuatu oleh Mas Farhan Andika juga tidak salah. Tetapi di dalam video ini melakukan sesuatunya ternyata paling tepat adalah apa yang dijawab oleh Mas Ahmad Imami, yaitu memakan. Siapa yang memakan? Nah, kita akan menjawab siapa sebenarnya yang melakukan memakan dan siapa yang dimakan dari beberapa aktivitas berikut ini. Beberapa aktivitas yang akan kita lakukan setelah melihat video ini diantaranya adalah pertama, ayo teman-teman masuk lagi ke LMS, kemudian melihat kelompok teman-teman sekalian. Setelah itu kelompoknya sama ya dengan pertemuan yang kemarin ya. Kemudian setelah itu masuk ke forum diskusi. Masuk aja dulu ke forum diskusi. Selanjutnya langkah kedua, setelah teman-teman masuk ke forum diskusi untuk berdiskusi, teman-teman masuk ke bagian rumuskan. Nah, di sana teman-teman download LKPD-nya. Isi pada bagian laporan investigasi. Kayak kemarin ya, teman-teman ya. Jadi mengisi. Tapi ingat, kemarin untuk laporan investigasi banyak sekali gambar-gambar yang diambil bukan dari video. Nah, gambar yang kita maksud adalah gambar yang diambil dari screenshot videonya, teman-teman. Jadi, gambar organismenya, strukturnya itu diambil dari screenshot video, bukan diambil dari gambar yang lain. Jadi, videonya di screenshot, kemudian kamu bisa lihat, kamu bisa pastikan bahwa di dalam video itu, oh ini bagian-bagiannya Ustaz, kayak gitu. Jadi jangan diambil dari internet, bukan seperti itu yang kita inginkan. Teman-teman screenshot gambarnya dari video. Bila rekan-rekan sekalian tidak memiliki scan QR sehingga tidak bisa menampilkan videonya, pada bagian rumuskan ini juga ada video yang bisa kalian simak dan bisa kalian screenshot. Jadi semuanya sudah tersedia untuk Anda. Dan selanjutnya kita ingat bertemu kembali pada pukul 11 ya, pada pukul 11 siang kita bertemu kembali untuk presentasi, verifikasi dan mengambil kesimpulan bersama Ustaz Faiz. Bisa dipahami semuanya? Halo? Bisa. Baik, terima kasih. Kalau bisa semuanya tolong kasih jempolnya dulu untuk tadi yang menjawab. Untuk Mas Erza, Mas Ahmad Imami dan Mas siapa tadi? Farhan ya. Coba kasih jempolnya dulu. Kasih reaction jempol. Oke, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan dan kita ketemu kembali pada pukul 11 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, peserta didik akan masuk ke LMS, Learning Management System, SMA Islam Terpadu Nur Hidayah pada kelas biologi. Mereka akan memilih topik yaitu protista mirip hewan. Di dalam topik protista mirip hewan, pastinya ada presensi kehadiran. Kemudian di dalam topik ini kita sampaikan tujuan pembelajarannya, bahan ajar, pendahuluan, telaah, daftar kelompok, eksplorasi. Di dalam sintak discovery learning, telaah adalah stimulasi, eksplorasi adalah data collection,
rumuskan adalah data processing. Kemudian kita juga menyediakan Big Blue Button sebagai sarana tanya jawab langsung, dan presentasikan di sini nanti adalah tahap verifikasi dan pengambilan kesimpulan atau generalisasi. Selain itu, peserta juga untuk pertemuan ini dari hasil refleksi belajar yang serta umpan balik yang dikirimkan oleh peserta didik, maka kami membuat video pembelajaran yang dapat digunakan untuk belajar secara asinkronus. Video pembelajaran ini kami upload di YouTube dan disematkan di dalam LMS. Berikut video pembelajaran yang kami buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ya. Yang pertama adalah Mastigospora atau Flagellata. Betul. Iya, Mastigospora atau Flagellata ini adalah Video pembelajaran ini bisa disaksikan secara asinkronus. Kapanpun siswa bisa membuka video ini, baik melalui LMS maupun halaman YouTube Faisal Imam Prasetyo Center. Untuk selanjutnya, peserta didik menjalankan kuis dan melakukan penutupan dengan video penutupan. Di dalam penutupan ini nanti ada 3 instruksi, yaitu mengerjakan refleksi, duniawi, dan ukhrawi. Di dalam pembelajaran, siswa diberikan bahan ajar berupa flipping books, yaitu materi ajar yang bisa dibuka dengan sistem seperti buku. Dalam flipping books ini juga sudah di-insert beberapa jenis video yang langsung bisa diputar oleh peserta didik. Itu contohnya. Baik, selanjutnya peserta didik juga bisa mendownload dalam bentuk PDF. Selanjutnya, peserta didik tadi masuk ke bagian telaah. Di bagian telaah tadi kita lakukan secara sinkronus, dan untuk di telaah ini nanti kami minta peserta didik untuk memberikan quote nasionalisme sebagai bentuk motivasi diri mereka serta pengabdian terhadap tanah air. Daftar kelompok kami susun dan bisa langsung disaksikan oleh peserta didik. Untuk kelompok tidak kami ubah dari kelompok sebelumnya agar genap 1 kompetensi dasar dikerjakan dalam kelompok yang sama. Selanjutnya akan beralih ke bagian eksplorasi. Pada eksplorasi diskusi kelompok protozoa, peserta didik diminta untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat HOTS bersama dengan kelompoknya. Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah memberikan deskripsi tentang flagellata, ditinjau dari contoh gambar alat gerak, ciri khas, dan reproduksinya. Selain itu juga memberikan hal yang sama pada Sarcodina, Ciliata, Sporozoa. Kemudian menganalisis mengapa protista mirip hewan tidak dimasukkan ke dalam kingdom atau kerajaan hewan. Kemudian bagaimana seseorang bisa terkena malaria dan bagaimana cara untuk menyembuhkannya. Diskusi ini sudah ditetapkan pada setiap kelompok. Kita bisa memberikan umpan balik berupa replay. Bagus sekali. Coba diperdalam lagi jawabannya. Tambahkan gambar agar lebih sempurna. Oke. Nah, ini dia lebih, nah gambarnya sudah ada ya.
lebih baik tautan gambar, jangan tautan web log. Ya Kak. Coba eksplorasi bagaimana pencegahannya, tidak hanya penanggulangannya. Baik, setelah dari eksplorasi dan kita sudah memberikan tanggapan pada semua kelompok, maka selanjutnya kita masuk ke bagian rumuskan. Pada bagian rumuskan, peserta didik akan diminta untuk mendownload LKPD. Bentuk LKPD yang didapat peserta didik adalah sebagai berikut. LKPD dilengkapi dengan barcode untuk scan video, kemudian juga dilengkapi tautan menuju ke videonya. Cara menjawab juga sudah diberikan contoh instruksionalnya. Dari rumuskan, peserta didik difasilitasi dengan Big Blue Button sehingga peserta didik bisa melakukan tanya jawab bersama dengan guru. Pada sesi ini sampai dengan pukul 10.52, peserta didik tidak melakukan aktivitas tanya jawab melalui Big Blue Button. Selanjutnya adalah fase presentasikan. Pada laman ini, peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil LKPD-nya. Pengumpulan LKPD diberikan waktu selama 3 hari setelah pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, peserta didik akan diminta untuk melakukan web meeting, verifikasi, dan kesimpulan bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ya Nak ya, di sesi kedua pembelajaran hari ini, yaitu verifikasi dan generalisasi, dilangkum dalam satu kegiatan yang kita sebut sebagai presentasi. Baik, untuk kelompok pertama, siapa yang akan presentasi dari 10 MIPA 1? Baik, silakan Mas Fadli, boleh mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewakilkan kelompok saya, ingin menyampaikan tentang flagellata atau Mastigophora dalam taksonomi kuno merupakan salah satu kelas dalam suluk protozoa atau protista yang mirip hewan. Tapi dalam taksonomi modern menjadi superkelas yang dibagi menjadi 2 kelas, Phytomastigophorea dan Zoomastigophorea. Alat flagellata adalah flageum atau cambuk besar yang juga merupakan ciri khasnya sehingga namanya disebut flagellata atau flageum sama dengan cambuk. Flagellata juga memiliki alat pernapasan yang disebut stigma. Stigma ini berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk pembakaran hidrogen yang terkandung di dalam kornel. Beberapa jenis flagellata bersifat parasit dan merugikan. Contohnya genus Trypanosoma dan genus Trichomonas. Trichomonas, Trypanosoma gambiense dan
Trypanosoma rhodesiense merupakan parasit pada darah manusia dan dapat menyebabkan penyakit tidur yang mematikan. Oke, Yang stop beda dulu penularan Mas dilakukan Fadli. melalui alat CC atau plasma alus. Oke, good. Mas Fadli Maula, tadi berarti ciri khas utama dari flagellata ini mempunyai alat geraknya berupa apa tadi? Cambuk ya, berupa cambuk ya. Cambuk. Iya, Ya. berupa cambuk atau flagellum gitu ya. Bagus sekali. Kemudian habitatnya biasanya di mana, Mas? Parasit pada darah manusia. Oh, istimewa, parasit pada darah manusia. Selain itu juga ada yang hidup di perairan. Bagus sekali. Terima kasih Mas Fadli. Teman-teman, kasih jempol dulu untuk Mas Fadli Maula. Kasih reaction berupa jempol atau lope-lope ya. Yo, mana nih Mas Ahmad Zaidan, Mas Rafli, ayo jempolnya kasih dulu. Kavin juga sama, jempolnya kasih dulu untuk Mas Fadli Maula. Ya. Terima kasih Mas Fadli, saya spot lagi ya. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Yo. Monggo, siapa kelompok 2-nya? Mas Haidar. Wah, agak blur-blur dikit nih. Tapi it's okay. Oke, Mas Haidar silakan mewakili presentasi Istilah kelompok 2. ciliata ini berasal dari bahasa Latin yang cilia yang memiliki arti rambut kecil. Ciliata merupakan suatu protozoa yang memiliki alat gerak yang berupa rambut getar. Rambut getar tersebut menjadi ciri khas dari ciliata serta memiliki fungsi yakni sebagai alat gerak dan juga alat untuk mencari makan. Ciliata ini merupakan sebuah organisme bersel tunggal uniseluler yakni dengan bentuk tetap, artinya tidak berubah. Oke, good. Berarti ciri khas dari ciliata ini tadi apakah? Ciri khasnya? Alat geraknya berupa Rambut dan istimewa, rambut getar ya. getar. Cilia, bahasa ilmiahnya itu cilia. Ya, cilia, makanya namanya ciliata, yata. Nah, gitu ya. Ciliata, yata, cilia ya. Nah, gitu. Oke. Terima kasih untuk Mas Abdullah Haidar. Teman-teman kasih jempolnya dulu. Kasih reaction jempol atau lope-lope untuk Mas Abdullah Haidar. Oke. Terima kasih Mas Abdullah Haidar ya. Selanjutnya kelompok 3. Siapakah kelompok 3? Saya Siapakah? Mas Solih Yazid ya? ya Oke, saya add. Rhizopoda termasuk Silakan. salah satu klasifikasi protozoa. Mhm, Rhizopoda bergerak dengan kaki semu. mhm, Rhizopoda bersel tunggal dan bentuk selnya dapat berubah-ubah. mhm. Hewan dari film ini hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat berlumpur. Rhizopoda ada juga yang bersifat parasit pada manusia dan hewan. Salah satu hewan yang tergolong film ini adalah amoeba. Amoeba berarti hewan yang memiliki bentuk tidak tetap. Struktur tubuh amoeba tersusun atas plasmalema dan sitoplasma. Mhm. Oke kakak, terima kasih Mas Solih Yazid. Pertanyaan saya, Mas Yazid, wah, diuji dulu nih, Mas Yazid. Kalau kita lihat video yang awal tadi tuh, yang stimulasi, yang suaranya tuh kayak horor-horor gitu tadi, Mas Yazid, kira-kira ada nggak rhizopoda di video tadi? Ada Yang mana kak? yang memakan. Yang memakan, istimewa. Berarti tadi yang memakan adalah rhizopoda. Flashback dikit. Kemudian yang di tengah-tengah tadi ada kayak oval kan? Yang dimakan kira-kira masuk ke kelas yang mana? Tadi yang udah dijelasin Mas Fadli atau Mas Haidar. Kira-kira Ciliata. masuk ke ciliata. Istimewa, keren, berarti terkonfirmasi ya. Video awal tadi memakan dan dimakan. Yang memakan adalah Rhizopoda. rhizopoda, yang dimakan adalah Ciliata. istimewa. Oke, kasih jempolnya dulu semuanya untuk Mas Solih Yazid. Terima kasih Mas Yazid. Oke, selanjutnya adalah kelompok 4. Siapa dari sini yang kelompok 4? Monggo. Saya Tat.
Abdillah Yafi. Abdillah Yafi. Mana Mas Abdillah? Sebentar, saya cek partisipan dulu ya. Mas Abdillah Yafi. Ini dia. Kita add spotlight. Silakan Mas Yafi. Pengertian malaria. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Awal mula penyakit infeksi ini menyebar melalui gigitan nyamuk. Penderita malaria akan mengeluhkan gejala demam dan menggigil. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dapat menimbulkan komplikasi berat yang dapat berujung pada kematian. Infeksi pada malaria dapat terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk saja. Penyakit ini tidak menular secara langsung dari individu ke individu lainnya, namun menular terjadi apabila ada kontak darah dengan penderita malaria. Berarti sebenarnya siapa sih vektor pembawa malaria ini, Mas Yafi? Nyamuk. Nyamuk. Namanya tahu nggak? Nyamuk. Jangan sampai salah dengan demam berdarah loh ya. Kalau demam, ada yang tahu nggak di sini teman-teman? Nyamuk penyebab malaria. Kalau demam berdarah kan namanya Aedes aegypti ya. Kalau yang malaria ada nggak nih yang tahu? Ada yang tahu? Anopheles betina. Hah? Anopheles betina. Anopheles betina, betul sekali, istimewa. Jadi Mas Yafi, yang menyebabkan malaria ini vektornya adalah Anopheles betina. Tetapi penyebab utamanya bukan nyamuk, sesuatu yang ada pada nyamuk, yaitu Plasmodium pada golongan Sporozoa. Gitu ya Mas Yafi ya. Istimewa. Terima kasih, kasih jempolnya dulu untuk Mas Yafi semuanya. Reaction jempolnya dong. Mana nih? Iya, terima kasih. Makasih ya Mas Yafi ya. Kita remove spotlightnya. Oke, selanjutnya adalah dampak positif juga dampak negatif. Jadi ada pemanfaatan positif dan ada pemanfaatan negatif. Ini akan dijelaskan oleh kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, kita lanjut ya ke kelompok 5. Siapa nih yang kelompok 5? Yuk, silakan. Monggo. Saya ada dampak negatifnya juga ya, Satu aja boleh kok. Nanti berbagi sama kelompok 6. Mas Aditya Ilham ya? Iya. Oke. Sebentar ya. Saya kasih bisa videonya dinyalakan Mas Aditya? Oh, sudah. Oke. Sip. Mas Aditya Ilham mau menjelaskan apa? Silakan. Itu saya akan menjelaskan mengenai dampak positif protista mirip hewan. Oke. Yang pertama yaitu ada Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia yang ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Terus ada Paramecium sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Terus ada Foraminifera sebagai petunjuk adanya minyak bumi dan menentukan umur lapisan bumi. Wah, istimewa. Oke, good. Dan ada Radiolaria yang memiliki kerangka dari silikon yang mengandung di dasar laut, dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Dan terakhir ada Zooplankton dan Bentos sebagai sumber makanan hewan air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Aditya. Bentar, Ustadz mau tanya. Tadi Entamoeba coli ya? Betul ya? Tadi disebutnya Entamoeba coli. Itu Entamoeba coli ya maksudnya. Iya, Entamoeba coli. Oke. Entamoeba coli itu ada di usus kamu nggak kira-kira? Kayaknya nggak ada tadi. Kalau di usus kamu nggak ada Entamoeba, pembusukan makanannya gimana dong? Ada. Iya, kadang-kadang memang disingkatnya tuh sama ya antara Escherichia coli dan Entamoeba coli. Namanya disingkatnya sama-sama E. coli karena perannya memang ada sama. Tapi dua itu berbeda. E. coli, Entamoeba coli itu protozoa, sedangkan Escherichia coli itu bakteri. Tetapi tadi ya bermanfaat juga ya. Ternyata ya protozoa ini untuk kita ya. Wah, cukup menyenangkan. Oke, terima kasih Mas Aditya Ilham untuk penjabarannya. Kasih jempol dulu untuk Mas Aditya nih yuk. Mana reactionnya? Istimewa. Yuk kasih jempol dulu. Terima kasih Mas Aditya ya. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Kelompok terakhir deh, kelompok 6. Mana nih kelompok 6? Siapa nih? Saya mau dampak negatifnya saya. Siapa? Mas Isa ya? Saya. Oke, good. Add spotlight. Mas Isa. Wow. Garang sekali.
Ganteng banget ya. Oke Mas Isa, coba kasih tahu kami, beritahu kami bagaimana dampak negatif dari protozoa. Silakan. Dampak negatifnya itu satu, Entamoeba histolica, Entamoeba dysenteriae penyebab disentri. Terus Trypanosoma brucei penyebab penyakit tidur di Afrika. Kemudian Trypanosoma evansi penyakit pada hewan ternak. Kemudian Leishmania penyebab penyakit kala azar. Trichomonas vaginalis parasit di vagina. Balantidium coli penyebab diare. Toxoplasma gondii penyebab toxoplasmosis. Trypanosoma penyebab penyakit tidur di Afrika, dan Plasmodium penyebab malaria. Oke. Ini ada yang menarik nih, ada Balantidium coli kalau tidak salah. Itu saya sering loh nemuin itu pada jawaban LKPD-nya teman-teman ya kemarin ya. Jadi itu bukan protista mirip jamur ya teman-teman ya, tapi protista mirip hewan, sehingga teman-teman bisa mengkoreksi. Oke, terima kasih Mas Isa Izzuddin. Alhamdulillah, kasih jempolnya dulu untuk Mas Isa nih yo. Reaction jempolnya dulu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Isa ya. Saya remove spotlight-nya. Oke. Coba diulangi, maaf. Gimana Kak? Fungsi dari makronukleus dan mikronukleus. Oke, fungsi dari makronukleus dan mikronukleus. Sebentar ya Kak ya. Baik Kakak. Pertama, makronukleus dan mikronukleus itu ada pada Ciliata Kak ya. Nah, Ciliata mempunyai sel yang memiliki 2 nukleus Kak. Yang pertama adalah makronukleus, yang kedua mikronukleus. Nah, masing-masing nukleus ini memiliki tugas sendiri-sendiri. Makronukleus berarti yang besar, itu untuk mengatur struktur dan metabolisme sel. Jadi yang untuk mengatur kegiatan sel itu yang gede, yang makro ya. Sedangkan untuk yang mengatur reproduksi, jadi nanti ada tukar-tukeran gitu Kak. Kan ini reproduksinya secara konjugasi, nanti tukar-tukeran gitu. Tukar-tukeran apa yang ditukar Ustaz? Tukar-tukeran mikronukleus, kemudian nanti terjadi peluburan mikronukleus gitu Kak. Jadi makro untuk pengaturan struktur maupun metabolisme sel. Kalau yang mikro itu kayak kelamin, jadi untuk mengatur aktivitas reproduksi gitu Kak. Haidar ya, Mas Haidar, bisa ya? Nah kemudian sedikit nih teman-teman, kita tambahin dikit nih untuk penjelasannya ya. Nah untuk slide-nya, nah teman-teman bisa cek videonya, itu ada di barcode ya. Maaf, di QR code kok barcode. Baik, rekan-rekan. Nah ini contoh siklus hidupnya tadi. Ini titik-titik ini apa Ustaz? Titik-titik ini mikronukleusnya. Jadi ada 2, satu biru, satu ungu. Kemudian mereka berdekatan. Terus mikronukleusnya membelah, ya, membelah dari diploid menjadi haploid. Kemudian saling bertukar, nih, saling bertukar. Nah, yang pertukaran ini kemudian berfusi. Berfusi itu bergabung. Fusi dari inti sel namanya kariogami, sehingga mendapatkan inti sel yang baru. Nah, inti sel yang baru kemudian nanti membelah secara mitosis menjadi individu-individu yang baru. Sehingga tadi mikronukleusnya membelah dulu secara meiosis, jadi banyak gitu ya, jadi 4. Kemudian tukar-tukeran gitu, tukar-tukeran. Nah dari tukar-tukeran ini kemudian nanti melebur menjadi 1. Begitu Kakak, oke ya, bisa diterima ya semuanya ya. Oke, sebelum kita tutup acara ini, saya ingin satu orang menyimpulkan pembelajaran. Saya minta Mas Kavin deh hari ini menyimpulkan pembelajaran. Mas Kavin, apa sih alasan kenapa protozoa nggak dimasukin ke dalam kingdom Animalia aja? Karena itu tak masuk ke kingdom Protista. Iya, karena tubuhnya tidak terdiferensiasi secara jelas dan pada proses reproduksinya tidak terbentuk embrio. Baik. Karena satu masih struktur tubuhnya masih belum jelas karena hanya satu sel ya, uniseluler. Ya. Kemudian yang kedua, ketika terjadi fertilisasi tidak terbentuk embrio. Betul sekali. Terima kasih Mas Kavin. Tolong semuanya kasih jempol dong untuk Mas Kavin. Oke, saya live ya jempolnya ya. Saya langsung live aja jempolnya.
Oke Mas Kavin, terima kasih. Baik teman-teman, ternyata sudah setengah 12 nih. Jadi sudah terdengar sayap-sayap azan. Kita harus menutup pembelajaran kita. Dan ingat, pada penutupan nanti teman-teman akan dibantu dengan video pembelajaran dari saya. Dan tentunya teman-teman sekalian ingat, pastikan teman-teman mengerjakan kuisnya, kemudian merefleksikan pembelajaran. Refleksi, kemudian mengerjakan bagian aplikasi duniawi dan mengambil hikmah melalui aplikasi Ukhrawi. Bisa ya semuanya? Alhamdulillah, istimewa. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tersenyum bahagia, tetap jaga iman dan jaga imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Saya N ya. Peserta didik kemudian menjalankan kuis dan penutupan secara asinkron. Kuis dikerjakan satu kali dengan durasi 20 menit. Ada 10 soal pilihan ganda dalam kuis ini. Kemudian setelah selesai kita finish dan klik submit all. Nilai akan muncul di sini, nilainya adalah 10/35, jadi skor maksimal ada 35. Kita mendapatkan skornya 10. Jika dalam skala 100 kita mendapatkan nilai 29. Dalam refleksi, peserta didik diminta untuk menuliskan kesan, perasaan, dan pertanyaan atau masukan serta saran selama pembelajaran. Untuk MIPA 1, kita bisa melihat bagaimana refleksi pembelajaran mereka dengan cara klik grade. Pada pembelajaran ini, kesan saya adalah sangat produktif bekerja membuat LKPD, rangkuman yang paling penting kerjasama teman dibutuhkan. Dan ini ada masukan untuk tugas, mohon diringankan ya. Peringanan ini biasanya meminta waktu tambahan untuk mengerjakan. Oke, kita melihat contoh yang kedua. Semangat karena Ustadz Faisal selalu semangat dan memotivasi. Terima kasih. Ya. Itu beberapa. Tidak ada perasaan senang, seru, bermanfaat, saran tidak ada. Alhamdulillah hari ini saya bisa memahami materinya dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah duniawi. Peserta didik diminta untuk menuliskan apa manfaat yang didapatkan setelah menyelesaikan pembelajaran. Dan diakhiri dengan ukhrawi, yaitu peserta didik menuliskan apa hikmah yang didapatkan setelah menyelesaikan pembelajaran yang dikaitkan dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Seluruh kegiatan bersifat asinkron dan dipandu oleh video pembelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.